Mbak Dara ini kalau ngelihat portfolio profil perjalanan yang walaupun singkat, belum terlalu lama yayasan, tapi impactnya sampai Indonesia Timur ini dahsyat banget sih ya. Jadi selain di Papua, Lombok, saya dengar ya, mana lagi proyek-proyek yang dikerjakan oleh teman-teman di DUM ini? Kita salah satunya ada juga di Uwedikan, di desa Uwedikan tuh di Sulawesi. Sulawesi Tengah, oke. Ya. Jadi kita sekarang masih ongoing sebenarnya proyeknya. Jadi proyek itu tuh kita ingin membangun rumah baca. Rumah baca. Iya, rumah baca Uwedikan namanya, Rumbasa. Itu dia lebih ke sebenarnya informal sih, bukan sekolah, pokoknya bukan yang sekolah yang legit sekolah gitu. Tapi kita ingin memberikan salah satu fasilitas untuk anak-anaknya untuk belajar dengan rumah baca gitu. Jadi kita ingin menyediakan banyak buku-buku tentang apapun itu, tentang pengetahuan alam, tentang sebenarnya lebih fokus ke environment sih. Jadi lebih belajar tentang sampah, tentang kebersihan alam lah, binatang ataupun itu sampah atau segala macam. Itu kita pingin memberikan salah satu fasilitas di mana anak-anak bisa membaca di situ. Jadi it's free, it's open for everyone, dan juga even ibu-ibunya pun juga bisa memakai rumah itu untuk kayak misalnya untuk mengaji atau untuk kayak keterampilan segala macam gitu bisa sih. Jadi kemarin kita sebenarnya baru beli buku-bukunya dari acara kemarin yang di Big Bad Wolf itu yang di BSD yang ya kita baru bikin kayak open donation gitu. Jadi orang-orang bisa donasi ke kita akan belanja buku-buku. Itu kan buku banyak banget ya di situ ya. Yeah. Jadi kita baru banyak banget belanja buku di situ, buku anak-anak. Jadi kayak ada berapa banyak, ada sekitar hampir 50 sampai 70 lah, 70 buku anak-anak yang dari poster-posternya juga. Kita baru belanja di situ, terus kita akan kirim ke desa, ke Uwedikan situ untuk. Jadi Mbak Dara, kalau kita ngelihat ini, bisa ceritakan nggak ke teman-teman gimana kalau mereka ingin terlibat di DUM? Untuk kegiatannya atau donasinya, apapun lah. Saya ingin ambil bagian lah dengan DUM. Gimana tuh? Iya, bisa banget. Kalau untuk donasi bisa langsung ada banyak sih, ada dari website kita, ada di Instagram kita di @diberi untuk memberi, itu langsung bisa di situ ada. Dan juga langsung kasih tahu kalau ada QR code-nya, kita langsung bisa transfer ke situ. Ya. Kalau mau volunteer terlibat, ada kegiatannya? Iya juga ada. Kalau untuk di Jakarta kita itu ada namanya One Day Project, itu yang tadi aku jelaskan yang namanya bagi-bagi nasi kotak. Sebenarnya banyak sih One Day Project kita. Nah sebelum pandemi itu sebenarnya kita tuh lebih terkenalnya dengan One Day Project gitu. Jadi sebelum pandemi kita banyak banget volunteer yang datang untuk ikut ke acara event ini. Jadi kayak kita selain bagi-bagi nasi kotak, kita juga ada kayak bedah gerobak, kita ngebantuin untuk UMKM gerobak itu untuk kita yang mungkin yang sudah rusak atau yang kurang layak, kita bantu untuk ngerenovasi. Terus kita juga ada waktu itu datang ke sekolah untuk ngebersihin kelas dan kayak ngerenovasiin ngeganti kursi sama mejanya. Terus sebenarnya banyak sih One Project kita. Nah itu tuh bisa banget kalau untuk mau ikut volunteer, kita selalu posting informasi di Instagram kita gitu sih. Halo, jadi nama aku Febriani Alexin, biasa dipanggilnya Feby. Aku dari Social Media and Design Volunteer di Diberi Untuk Memberi. Jadi awalnya aku kenal Diberi Untuk Memberi itu dari tahun 2019. Jadi waktu itu aku pertama kali ikut itu di acara bagi-bagi nasi kotaknya. Pasti begitu daftar tuh kita udah tahu gitu programnya, karena kita lihat dari social media kan, kita udah lihat gitu DUM tuh punya program apa aja, dan kita tahu kalau misalkan kita masuk itu kita akan membantu DUM untuk memperbaiki hidup orang-orang yang memang tidak se-privilege kita yang ada misalkan tinggal di ibu kota dan punya kesempatan untuk kayak aku kuliah sampai lulus gitu kan, dan emang hidupnya kalau misalkan dilihat memang lebih baik gitu. Misalkan nggak semua orang punya kesempatan yang sama untuk dapetin si hal itu gitu, si pendidikan dan si privilege itu. Kerja di DUM ini penting banget karena itu juga membuat aku nggak cuma kayak
ngelihat Gen Z itu atau mengalami sisi sebagai seorang Gen Z itu cuma dari versi keren-kerennya aja gitu, elit-elitnya aja gitu. Tapi aku juga mencoba untuk biar teman-teman Gen Z yang lain kita sama-sama merasakan sesuatu yang mungkin nggak bisa sampai sama persis ya, tapi at least aku tuh membantu kayak gitu. Kita harus banget, menurut aku penting banget join komunitas yang baik, lingkungan yang baik seperti Diberi Untuk Memberi. Selain untuk meningkatkan, untuk membantu orang lain, kita juga meningkatkan kualitas diri juga. Jadi menurut aku itu sangat penting untuk self development. Kan anak sekarang banyak tuh yang kayak self development banget nih orangnya. Nah kalau misalkan cuma baca teori doang tuh kayak kurang gitu. Jadi kita harus mengambil langkah. Nah, salah satunya adalah dengan mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang baik. Contohnya masuk Doom, begitu. Jadi teman-teman generasi muda, sebenarnya kita sebagai agen perubahan bisa melakukan sesuatu yang gede banget. Dimulai dari perkara yang kecil ya. Iya, teman-teman seperti Mbak Dara dan Hana lewat Doom atau lewat apapun juga lah. Anda dan saya bisa menjadi saluran inspirasi bagi komunitas sekitar kita ya. Ini bagi saya very inspiring sekali nih, Dara ya. Salah satu project yang saya dengar lately akan dikerjakan adalah Meals of Hope. Iya, Meals of Hope, benar. Dari teman-teman di Jakarta yang muda ini sampai ke Wamena, Papua itu ya. Bisa diceritakan nggak Meals of Hope ini? Oke ya, Meals of Hope itu salah satu program kita yang ada di Wamena, Papua. Jadi itu kita memberikan program makan sehat gitu. Jadi untuk makan sehat untuk anak-anak di desa di Wamena ini gitu. Jadi sekarang kita bergerak lebih ada di salah satu gereja di desanya. Di Wamena. Di Wamena. Ya, jadi itu setiap minggu. Jadi anak-anak akan berkumpul di gereja ini untuk akan dibagiin makanan-makanan sehat. Jadi kita emang bukan hanya makan aja sih sebenarnya, kita juga lewat dari makanan itu kita pingin juga sharing knowledge tentang kebersihan juga. Jadi kayak sesimpel gosok gigi, sesimpel cuci tangan, itu kan sebenarnya hal-hal yang sangat simpel tapi sangat penting ya sebenarnya untuk kebersihan ya. Jadi dengan kita juga nyadar keadaan di sana tuh emang mereka belum dapat air bersih. Jadi kayak kalau untuk mau sumber air itu mereka harus ambil dari sungai, dari kali gitu-gitu. Jadi emang ya sangat ya kurang sehat lah ya untuk untuk mereka konsumsi gitu. Wow. Jadi kita ingin ngajarin itu sorry Mbak Dede, teman-teman dari Jakarta terbang ke Wamena. Oh, jadi kalau untuk itu kita juga kerjasama sama lokal community-nya di situ. ICU menggerakkan lokal komunitas di sana ya. Benar-benar. Jadi dari teman-teman Doom hanya memberikan dana maybe gitu ya. Benar-benar. Dan di sana di empower dan teman-teman lokal sana, mitranya yang bekerja secara bersama-sama di sana ya. Benar-benar. Tapi pernah ke sana nggak teman-teman dari Jakarta Doom ini sendiri? Pernah, ada yang si Hana kalau nggak salah pernah langsung ke Wamenanya untuk melihat situasi kan, pasti harus kayak disurvey lah gitu untuk melihat keadaan di sana seperti apa. Nah jadi gitu, jadi kayak mereka di gereja setiap minggu akan membagikan makan siang bareng-bareng sama anak-anak dan ibu-ibu juga di situ. Jadi kita juga ingin memberikan lah kayak kondisi mereka di sana sangat masih memprihatinkan ya. Jadi kayak belum ada dapat air bersih, terus makanannya juga kayak mereka nggak tahu tuh yang namanya 5 sehat 4 sempurna tuh kayak seperti apa gitu-gitu. Jadi kita ingin memberikan ya gizi, makanan gizi yang bergizi yang sehat yang bisa bermanfaat untuk mereka gitu sih. So guys, untuk setiap anak muda dimanapun Anda berada, ayo terlibat dengan Doom ini. Diberi untuk memberi, ini keren banget sih ngobrol-ngobrol ya. Dira, kalau kita ngelihat Doom, bedanya apa Doom dengan misalnya Kita Bisa atau Benih Baik? Apa ada perbedaan nggak sih? Iya, kok sebenarnya iya sih ada. Diberi untuk memberi itu aku bilang lebih straight to the point. Jadi tuh kayak kita tuh sangat simple. Kita jadi kayak itu kan kalau Kita Bisa atau Benih Baik itu mereka sudah menjadi ya you can say it's a corporate lah ya, emang pekerjaan gitu. Tapi maksudnya kalau kita tuh emang we are a serious organization, tapi kita sangat simple dan sangat approachable, kita bisa dibilang sangat approachable. Jadi kayak kalau ingin volunteering atau ingin menyumbang kemana, bisa langsung approach ke kita dan kita bisa kayak langsung memberikan cara-cara yang sangat approachable dan sangat simple untuk
langsung donasi kalian tuh akan langsung dikasih ke mereka gitu. Jadi kayak nggak ada perantara di mana-mana lagi gitu loh. Jadi kita kayak bisa langsung aku mau ngasih nih untuk Meals of Hope untuk ingin ngasih makanan sehat untuk anak-anak, itu langsung bisa kita langsung bisa fasilitasi lah kalau untuk teman-teman yang. Jadi kita ya langsung bisa you can see bisa nggak harus nunggu apa-apa lagi gitu loh. Jadi kayak very approachable and very simple gitu sih. So ngobrol-ngobrol nih ya, Dara sendiri backgroundnya apa? Ambil di BINUS ngambil apa? Aku sama Hana kita di communication. Communication udah selesai ya? Sudah. Oke, tapi passion Anda pribadi apa? Kalau untuk aku pribadi di writing sih. Writing ya. Writing. Oke. Ya, apapun itu, aku suka creative writing sih, lebih cerita gitu. Kayak untuk kayak bikin cerita story fictional ataupun menulis novel gitu-gitu. Wow. Iya. Mungkin moga-moga nanti kalau aku pingin banget bikin cerita anak-anak buat nanti mungkin di Desa Wedikan bisa baca-baca juga gitu sih pinginnya. Bisa juga menulis satu cerita untuk Indonesia. Oh bisa. Amin. Dara jadi impian terbesar dari DUM untuk Indonesia apa sih? Wah, impian aku untuk DUM dan untuk semoga sih di Berintuk Memberi bisa terus lanjut dan bisa memberikan banyak sekali bantuan untuk anak-anak yang masih belum dapat edukasi lah. Aku tuh pingin banget kayak kita sebagai DUM pingin memfasilitasi edukasi dan fasilitas yang baik untuk anak-anak Indonesia yang belum dapat itulah experience education kayak di Jakarta kayak kita gini. Makanya di Berintuk Memberi itu lahir, jadi kita. Wah. Amazing ya. Yeah. Dara, thank you banget nih kalau ngeliat dari perjalanannya, lalu kegiatan-kegiatan yang dilakukan walaupun di tengah-tengah belajar lagi sekolah atau bekerja, tapi meluangkan waktu untuk berbagi itu dahsyat sekali sih. Saya salut Anda semuanya dan teman-teman di DUM ini ya. Dan Anda semuanya dimanapun Anda berada, Anda bisa ambil bagian sih. Sebenarnya untuk kita nggak usah harus jadi orang kaya gimana, tapi dimanapun Anda berada, simple thing, small thing bisa membuat a big impact kalau Anda lakukan dengan hati seperti teman-teman di DUM ini ya. Mungkin ada pesan-pesan terakhir daripada Dara dan teman-teman di DUM untuk Indonesia? Oke. Atau your generation? Oke. Untuk Om tuh terakhir kesan-pesan aku sih, it doesn't cost anything to be and do good gitu. Jadi kayak and it only takes kayak one question away gitu. Jadi kayak kalau emang penasaran pingin banget volunteer atau mungkin mau donasi tapi nggak tahu mau ngapain, itu bisa banget ke kita dan it's really easy for you to be a benefit for everyone gitu loh. Jadi kayak pokoknya stay curious, jangan takut untuk bertanya-bertanya. Aku juga sebenarnya orangnya sangat introvert ya. Jadi kayak nggak pede untuk kayak ngobrol-ngobrol atau ngapa-ngapain gitu. Tapi kayak dengan adanya DUM ini aku bisa ketemu banyak banget orang dan kayak bersosialisasi dengan komunitas-komunitas yang lain, dan kayak sebenarnya tuh banyak banget orang-orang baik yang ingin membantu satu sama lain gitu. Jadi stay curious and Amen. We are here and we want to do good for everyone. Iya. Dara, thank you so much, sukses ya untuk DUM dan salam buat teman-teman di DUM ini. Walaupun young generation tapi sudah menjadi agen perubahan, dan ini Anda semuanya bisa terlibat entah donasi, entah volunteer, entah waktu dan pemikiran. Setiap Anda diberi untuk memberi. So thank you sudah nonton video ini, dan jangan lupa untuk like, comment, share, nyalakan lonceng notifikasi untuk program-program yang akan datang di dalam Satu Cerita untuk Indonesia.